Halo sobat-sobat sketsa Joko Rizal Channel. Saat ini saya sedang berada di stasiun Kota Bandung, tepatnya di Jalan Kebon Kawung, dan hari ini hari Minggu tanggal 3 Agustus 2025, dan kebetulan hari ini kita berjumpa dengan seorang YouTuber juga, Kang Sutisna, yang hari ini ketemu dan ingin ngobrol sedikit tentang seperti apa. Kang Sutisna bisa kenalkan sahabat semua, dan selamat malam para penonton Kang sketsa Joko Rizal. Jokris ya. Dan kebetulan kita rencanakan sebelumnya ya. Tahun kemarin sebetulnya kita mau ketemu. Iya, tahun kemarin cuman nggak ada waktu. Lagi berat, susah juga cari ini. Iya ya, cari waktunya saya. Sekarang alhamdulillah, terima kasih kita bertemu. Senang sekali, ini pertama kali kita jumpa. Ya, kita udah lama sekali, sebenarnya kenalnya udah beberapa tahun yang lalu ya. baru sekarang ketemu. Kita ternyata masih bisa mendapatkan alamatnya, jadi kita masih janjian di sini di stasiun ini dengan Kang Sutisna. Channelnya apa, Pak? Saya juga ada channel yang pertama, yaitu Keluarga Sutisna di Swedia. Itu yang aktif ya. Jadi bisa dilihat di situ. Ya, channelnya memang sobat-sobat sketsa Joko Rizal ya, channelnya itu bagus. Jadi mengenai daily vlog ya, mengenai jalan-jalan, kemudian juga mengenai kehidupan sehari-hari, dan banyaklah yang lain ya, yang itu ya. Selain jalan-jalan ada bagi Anda yang ingin mengetahui keadaan atau alam yang ada di Swedia, yaitu di daerah Skandinavia, silahkan lihat di video saya, mulai dari selatan sampai ujung utara Swedia. Kan ada satu Kang Yo. Ya, gimana? Ada video yang mungkin jarang orang tahu. Saya buat video itu yang bernama Negeri Tanpa Malam. Itu apa video? Iya. Negeri Tanpa Malam. Berarti siang terus itu? Betul. Oh. Itu saya ada di ujung utara Swedia, dekat Kotu. Ya, sobat sketsa Joko Rizal. Jadi Kang Sutisna ini saat ini tinggal di Swedia. Dan kebetulan ada keluarga di Bandung sama di tempat lain di daerah Pangandaran. Jadi udah berapa hari di sini, Kang Sutisna? Saya datang ke sini tanggal 7 Juli. 7 Juli berarti hampir sebulan dong. 1 bulan ya. Ya. Hari Selasa besok saya udah. Rencananya udah mau kembali nih. Untung masih bisa ketemu. Mau kembali lagi. Iya. Iya. Kebetulan memang di tengah kesibukan nih kita mencari-cari nih untuk bisa ketemu nih dengan Kang Sutisna. Keluarga Sutisna di Swedia. Keluarga Sutisna di Swedia. Kalau agak mudah itu bisa dicari dengan menulis Sutisna Sweden, pasti ketemu. Oh ya, Sutisna Sweden ya, ada. Pasti keluar. Ya. Ya, kita senang sekali nih sobat sketsa Joko Rizal. Jadi Kang Sutisna ini memang udah lama di sana, berapa tahun ya? Agak sedikit lama, sekitar 26 tahun. 26 tahun, coba bayangkan. 26 tahun. 26 tahun. Lama juga ya? Tapi saya aslinya dari Pangandaran. Oh, asli dari Pangandaran, keluarga dari istri di Bandung ya? Dari Bandung ya? Oh. Ya, yang ke arah Dayakolot. Oh, di sana sama keluarga udah punya putra ya? Kami punya 2. Udah punya 2 di sana. Laki sekarang masuk kelas 2 SMA, yang satu lagi perempuan masuk kelas 6 SD. Oh, jadi dua-duanya sekolah di sana. Iya, betul. Mungkin bahasa Indonesia susah juga ya? Dia mengerti, bisa, cuma agak malu. Ya. Kalau bicara itu agak malu ya. Kadeo lah kalau orang Sunda. Ya. Jadi dengar suara tapi harus kayak kita dengar bahasa Inggris kan terjemahkan dulu gitu kadang-kadang. Ya, seperti harus menerjemahkan dulu. Oh. Tapi bahasanya nggak pakai bahasa Inggris sana ya? Nggak, pakai bahasa Swedia. Beda ya? Beda. Kayak bahasa Belanda gitu? Enggak juga sih, itu bahasa Swedia. Kalau miripnya itu bahasa Norwegia. Norwegia ya? Kalau kita bicara bahasa, saya bicara bahasa Swedia, kemudian ada orang bicara bahasa Norway, kita bisa berkomunikasi. Oh, iya. Kayak Indonesia dengan Malaysia. Oh, seperti gitu ya. Tapi memang beda dengan bahasa Inggris ya? Beda. Kata bahasanya sama? Beda. Beda ya? Beda. Gramatik juga beda. Oh. Hampir lah, tapi kan beda. Iya, ya. Selama 26 tahun itu berarti tahun berapa Kang Sutisna di sana mulai berangkat itu?
Saya tahun 97 kalau tidak salah. 97 itu berarti Saya udah ada di sana. dari sana ya? Pertama kali ke sana? Kedua kali. Oh, kedua kali ya? Tapi maksudnya tinggal di sana untuk 9 tahun? Ya. Atau sebelumnya pernah ke sana? Pernah ya? Cuma 5 minggu. Oh iya. Saya kembali lagi. Oh. Bidangnya apa Kang Tinas di sana tuh? Kemudian saya sekolah di sana, saya belajar bahasa, saya belajar matematika, belajar matematik juga? Betul. Oh iya. Susah. Belajar matematika, ya selain bahasa belajar matematika, belajar macam-macam. Oh. Kemudian belajar di bidang kesehatan. Alhamdulillah, sekarang saya bekerja di rumah sakit. Bukan apa-apa, saya hanya sebagai perawat biasa. Bukan apa-apa. Bukan dokter ya? Staf ya di sana untuk kesehatan ya? Saya ada di ruang opname, perawat inap. Oh iya. Jaga malam. Udah betah di sana ya? 26 tahun sama-sama? Lama juga ya? Kalau anak tuh udah besar. Betul. Iya. Kalau sekarang umur berapa Kang Tisna? Saya 56 tahun. 56 tahun. Ya, tapi anak-anak saya masih kecil-kecil. Ya. Kenapa? Karena saya menikahnya sudah ada umurnya. Ya. Tapi sekarang masih muda. Dibandingkan dengan kecil. Terlalu banyak pikiran ya. Iya. Harus hidup itu bagaimana? Kan kita untuk memulai sesuatu kan perlu ini, Kang Tisna. Perlu pikiran tenang, udah stabil. Betul. Udah kerja, udah ini, baru. Kalau saya dulu punya mindsetnya lain. Mindsetnya lain. Jadi ketika kita berkeluarga, maka kita harus menyayangi keluarga. Dan menikah itu bukan hanya untuk main-main, tapi untuk membangun keluarga. Makanya saya juga sarankan untuk anak-anak muda semuanya sekarang ya, nikah itu bukan percobaan. Ya, nggak ada coba-coba ya. Ya, nggak ada coba-coba. Jadi harus benar-benar diputuskan, ya itu udah ya. Apalagi untuk laki-laki nggak ada kadaluarsa ya. Iya. Tapi istri keluarga dari sini juga ya, bukan dari ini ya? Bukan dari daerah sana bukan ya? Saya ada asli dari Bandung. Ya. Itu di Jalan Muhammad Toha. Oh iya. Makanya asli orang Sunda. Ya, istrinya Kang Tisna ini dari Bandung, makanya sering mundar-mandir di sini ya. Betul. Mundar-mandir ke Bandung, dan keluarga dari Kang Tisna di Pangandaran ya? Saya asli Pangandaran. Pangandaran ya. Ada adik kakak. Oh. Jadi kalau dekat lah satu kabupaten yang Ibu Susi. Oh iya. Yang punya susi air. Makanya sering pulang ke Pangandaran tuh naik pesawat kecil. Isi berapa sih pesawat kecil? Yang kemarin saya naik tahun kemarin ya, yang 8 orang. Yang sekarang kemarin saya naik isi 12 orang kalau tidak salah. 12 orang besar dong, lebih besar dong? Enggak, sama juga. Sama ya? Sama juga. Oh. Karavan. Berapa lama tuh dari Bandung ke Pangandaran? 35 menit. 35 ya? Berarti nggak kayak bus 30 menit? Ini Pangandaran. Jauh itu. Jauh lah, berapa? Jauh kan? Kalau naik bis aja berapa? Ya, kalau naik bis itu sekitar 7 jam naik kendaraan. 6-7 jam. Kita 35 menit. Oh, kalau naik naik kereta atau bis ya? Bis ya? Kalau naik bis 7 jam ya? Betul. Oh, naik bis 7 jam ya? Lama jauh. Kereta sampai Banjar. Oh. Kereta sampai Banjar aja. Banjar, belum nyambung ya? Ya. Kalau pesawat 35 menit ya? 35 menit. 1,7 bukan? Kalau enggak. Jogja 1,7? Kalau ke Jogja 175 kalau tidak salah. Kalau ke Pangandaran murah. Oh, murah. Pengen nyoba suatu waktu. Itu bukan cuma 800.000 lah. Oh, bisa. Tapi harus minimal berapa? Harus penuh dong? Enggak. Satu orang juga kalau jalan ya jalan. Oh gitu? Iya. Oh. Enggak ada minimal. Nanti kapan-kapan sobat kita nyoba naik pesawat. Soalnya pesawat kecil dengan itu kan mungkin sensasinya beda ya. Cobalah. Cobalah. Iya. Pasti senang sekali. Kayaknya nggak terlalu mahal ya, hampir sama kayak kereta. Ini 800.000. Kereta kan 600 ya. Iya. Kalau misalkan kemana, ya pada deket sana. Oke. 800.000, kemudian 35 menit. Iya. Dan punya sensasi yang lain. Iya. Karavan. Iya. Jangan takut. Iya. Ya nanti kapan-kapan kita coba ke sana sobat. Pangandaran udah bagus. Iya. Bisa lihat pantai. Saya orang pantai. Kalau
Kang Tisna di sela-sela kesibukannya jadi masih sempat ya bikin YouTube ya dulu jadi ya dalam kesenggangan ya tidak seaktif dulu ya. Sekarang kadang kesibukan lainnya juga, kadang-kadang capek ya, kadang-kadang ya buat terutama ya untuk sebetulnya fokus pertama dulu itu untuk mengenalkan memberi penonton, karena penonton saya itu banyaknya orang Indonesia atau yang dari negara lain juga. Jadi kebanyakan alam di sini, bagaimana kehidupan kayak gitu. Kemudian bagaimana saya di rumah, ada keluarga, daerah. Jadi sobat-sobat sketsa Jogorijo, Kang Tisna ini kebetulan karena tinggal di Swedia, jadi aktivitasnya ya kebanyakan di sana ya. Tapi kita bisa menyesuaikan juga ya, kalau kita di Indonesia juga bisa kan, ya. Kita juga bisa kan membuat sesuatu yang perlu kita sampaikan kepada teman-teman ataupun penonton YouTuber ya. Iya. Bisa juga. Bisa juga ya, kita masing-masing kan kita ada di mana ya itu kita inginkan ya. Betul. Seperti saya ada di Bandung sekarang. Atau perjalanan, kadang-kadang orang kan ingin tahu kita tinggal di hotel umpamanya, ya orang di zaman sekarang ketika orang mau masuk di hotel itu mau booking, kadang-kadang orang searching dulu ya bagaimana hotel itu. Nah kadang itu bagus juga. Itu dengan media sosial sekarang orang bisa melihat dunia luar itu seperti apa. Jadi dengan media sosial yang sekarang lebih luas ya, cepat juga diterima, itu sebetulnya kita nggak kekurangan bahan, cuman kita kadang-kadang suka males kadang-kadang tuh. Padahal apa yang kita alami dan kita tonton ataupun kita alami sehari-hari bisa dijadikan materi sebetulnya ya. Betul. Cuman karena kalau kita udah males, repot ya. Betul. Tergantung kita sebetulnya. Tergantung kita ya. Jadi sebetulnya kita sebagai YouTuber, kita bukan YouTuber aktif ya. Kita selalu bilang kayak gitu. Maksudnya bukan suatu mata pencaharian sehari-hari. Kita hanya dalam waktu kesenggangan itu kita buat pertama ya untuk informasi kepada orang lain, kadang-kadang pendidikan. Ini kalau saya gitu ya. Kadang-kadang saya monolog aja memberikan pendidikan gimana. Jadi intinya kita mau berbagi pada orang lain, dan kita nggak melulu mengejar memaksa diri ya. Yang penting kita bisa lakukan ya. Kalau kita bisa menjadi lebih baik ya kita bisa lakukan maksimal ya. Bisa juga sih kalau nggak terlalu harus memaksakan diri gitu. Apa yang kita alami aja kita ini ya. Betul. Apa yang kita alami kemudian bisa kita buat ya. Jadi maksudnya kalau saya kan ada di sana, alamnya di sana. Orang yang belum pernah ke sana tanya banyak ya. Karena belum ke sana kan pengen informasi. Kalau datang ke sana ya mahal juga. Lebih baik nonton. Lebih baik nonton kan murah. Jadi sobat-sobat sketsa Jogorijo, kita sebetulnya bisa lebih banyak tahu lah belajar dari YouTube ya. Terutama Kang Sutisna ini kan di Swedia, jadi kalau kita nonton videonya itu kan kita jadi bisa banyak belajar ya. Betul. Ya syukur-syukur suatu saat kita bisa main ke sana. Tapi persiapan biayanya kalau gitu. Kalau barangkali sahabat semua ada yang akan traveling ke Eropa, khususnya ke kota Stockholm, silahkan kontak saya. Kalau saya ada waktu, saya bisa jadi guide Anda. Ya, makanya sobat-sobat sketsa Jogorijo, silakan deh mampir ke keluarga Sutisna di Swedia. Keluarga Sutisna di Swedia. Ya. Kalau yang ini Kang Sutisna jadi kira-kira masih lama di sana ya, Mas di Swedia? Betul. Masih ya, masih. Mungkin sampai pensiun. Sampai pensiun di sana. Nanti kalau udah pensiun, tergantung. Barangkali bolak-balik gitu ya. Sana, kemudian di sini 1 bulan, 2 bulan.
balik lagi sana karena keluarga di sana kan. Iya. Anak-anak di sana, istri di sana. Jadi iya. Ya, mudah-mudahan panjang umur. Iya. Karena masih untuk beberapa tahun ini sampai pensiun ya masih sekitar 10 tahunan kali ada ya. Betul. Masih lama di sana ya. Swedia pensiun itu 65 tahun. 65 tahun ya. 65 tahun. Jadi masih punya waktu untuk merancang masa depan lagi. Untuk seperti apa ya sekarang jalani aja ya. Betul. Sekarang kita jalani aja. Dan ya bagaimana nanti? Iya. Dalam hidup ini kan kadang-kadang direncanakan tapi nggak terlaksanakan. Nah, iya. Dijalani aja seperti sekarang ini ya. Iya. Ini ya nggak terlalu dipusingkan ya untuk. Betul. Ya. Saya nggak terlalu berpusingkan. Kemudian tapi untuk ini boleh saya kasih saran untuk anak-anak muda lah, khususnya di sana juga banyak anak-anak mahasiswa yang datang ke Swedia atau ke Eropa. Satu pesan dari saya, ketika Anda pergi ke negara lain untuk belajar, belajarlah dan pakailah ilmu. Lebih khusus kalau datang ke Indonesia untuk membangun Indonesia. Jadi saya selalu kasih tahu, jangan sampai kita datang belajar di Eropa, belajar di negara lain, kita pulang jadi komentator. Saya paling nggak suka. Iya. Jadi setidaknya ikut menerapkan ilmu apa. Jadi kalau belajar di sana, kembali ke Indonesia, pakailah ilmu itu untuk membangun negara, membangun negeri. Iya. Kalau di Swedia ada mahasiswa Indonesia? Banyak. Banyak. Ada banyak program beasiswa dari Indonesia juga. Dalam 1 tahun kalau tidak salah, saya sudah ketemu di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Stockholm. Iya. Itu banyak anak-anak mahasiswa dari Indonesia. Ada yang di Stockholm, yaitu di Kungliga Teknika Skolan atau di Stockholm University atau di Uppsala. Kebanyakan jurusan apa Kang Tisa sana? Ada yang jurusan teknik sipil, ada juga ya macam-macam. Ada yang bisnis. Ada macam-macam ya jurusannya ya. Jadi ada asramanya juga di sana atau gimana? Enggak? Ada asrama ya. Asrama ya. Mahasiswa. Itu mahasiswa ya. Suka ketemu juga ya? Kita kebanyakan kalau ada 17 Agustus. Kita merayakannya upacara di kedutaan. Ada wisma di sini. Iya. Kalau ini Kang Tisna, kalau di sana itu ada yang orang-orang Indonesia ya, katanya ada penyanyi kita yang dulu ya waktu Indonesia, penyanyi Indonesia itu yang tinggal di sana ya, siapa? Kang siapa? Betul sekali. Mungkin kalau anak muda kurang begitu mengenal ya. Tapi di era tahun 80-an, sekitar 82-83, kalau Anda ingat sebuah lagu yang pernah populer kita pada waktunya, yaitu lagu Apa-apanya Dok. Nah, penyanyinya adalah Riz Darlia, adalah teman baik saya di Stockholm, Sweden. Lagu Cimahi. Apanya Dong ya? Apa-apanya Dong. Tahun 80-an? 82-83. Kalau tidak salah. Iya. Itu hitnya waktu itu. Sekarang masih tinggal di sana ya? Masih. Itu kita itu seperti saudara. Seperti saudara. Bahkan anak-anak saya suka panggil nenek sama dia. Iya. Kita dekat. Lincah itu waktu mudanya. Lincah itu. Dekat sekali. Iya. Ada perkumpulan Indonesia juga nggak sana? Ada ya? Ada, yaitu SIS. Swedish Indonesian Society. Suka ada acara-acara tertentu bisa kumpul juga ya? Jadi nggak merasa jauh ya? Maksudnya? Ya, betul. Sepertinya seperti di Indonesia aja ya? Ya. Kalau nggak pernah ketemu orang Indonesia kan kayaknya asing banget ya? Betul sekali. Nah, di situ ada komunitas yaitu SIS, Swedish Indonesian Society. Di situ anggotanya orang Indonesia yang orang Swedia. Orang Swedia yang mencintai Indonesia, orang Swedia yang pernah tinggal di Indonesia, dan juga
para mahasiswa ini. Oh iya. Kalau Kang Tisna nanti nih, mungkin kan sering bolak-balik ke sini nih. Betul. Ada nggak misi apa mungkin yang di Indonesia yang ingin dikembangkan ataupun ingin berbagi, mungkin bidang-bidang apa yang ini? Sebetulnya saya ada satu hal yang ingin saya lakukan di sini, dan sekarang sedang sedikit merintis lah. Dirintis ya. Sedikit merintis. Saya maaf ya, saya orang Muslim. Saya orang Muslim bersama masyarakat di kampung saya. Masjid sudah ada, dan sekarang lagi membangun rumah dan dapur umum untuk Ustadz mengurus di sana. Dan satu hal ya, saya maaf ya, karena penonton sketsa Jokris itu lintas ya, saya ingin anak-anak itu belajar mengaji dan belajar membaca, dan mudah-mudahan saya ke depannya bisa mengumpulkan buku-buku untuk anak-anak sekolah, buku pelajaran. Jadi selain belajar mengaji, belajar membaca juga untuk anak-anak kecil ya. Jadi istilahnya sekarang kan semuanya anak kecil juga udah main HP. Nah, saya ingin sedikit-sedikit lah. Berarti Kang Tisna ini kalau visi kedepannya itu ingin, kalau secara ininya mencerdaskan, mencerdaskan anak-anak bangsa. Dengan cara seperti tadi. Anak-anak kecil. Anak kecil ya. Betul kan? Skala kecil. Ya, terutama itu bisa diterapkan di mana sementara sekarang ini? Di daerah. Di kampung halaman. Oh, di kampung halaman di Pangandaran. Pangandaran ya. Karena saya dilahirkan. Ya. Jadi Kang Tisna ini memang asli Pangandaran ya. Dan mudah-mudahan apa yang direncanakan kedepannya bisa sukses ya, biasanya. Amin. Ya. Mudah-mudahan. Karena di tengah kesibukan jauh dari sini, berapa jam kalau naik pesawat tuh dari sana, dari Indonesia ke sana? Paling cepat dengan transit 2 jam itu sekitar 18 jam. 18 jam ya? Ya. 18 jam, sahabat. Jauh banget itu. Betul. Keburu tua dong kalau kita naik pesawat. Kalau nggak ada yang langsung, semuanya harus transit. Baik dari mau pakai Thai Airways, pakai Qatar, Emirat, Turki, sama. 18-19 jam. 18 jam jauh juga ya, lama ya. Kalau Kang Tisna ini katanya masih sehat gini, resepnya apa sih dalam hal ini? Apa tuh mungkin dalam hal menghadapi sikap hidup seperti apa sih? Pertama, untuk badan ya, saya selalu makan teratur. Makan teratur. Pagi harus makan pagi dengan kurang lebih waktunya sama. Kemudian makan siang harus juga kurang lebih waktunya sama, dan makan malam waktunya sama. Itu fisik ya. Kalau dari pikiran gimana? Pikiran jangan terlalu banyak pikiran. Yang penting bagi Anda yang berkeluarga, cintailah keluarga Anda. Itulah. Karena keluarga itu untuk segala-galanya. Jadi Sobat Sketsa Jokris, ini resep dari Kang Tisna ya. Semoga apa yang kita obrolin pada malam hari ini dapat memberikan manfaat dan juga inspirasi serta menggugah semangat kita lah. Dan jangan mudah menyerah, kita segala sesuatu harus kita perjuangkan ya Kang Tisna ya. Betul. Semuanya nggak ada yang instan. Nggak ada yang instan ya. Jadi sukses nggak bisa mendadak ya. Harus. Ini Kang Tisna udah 26 tahun tuh di sana. Betul. Semuanya nggak ada yang instan. Semuanya harus diperjuangkan dengan penuh kesabaran. Tapi tetap kita berusaha. Oke Sobat Sketsa Jokris, demikian bincang-bincang kita dengan Kang Tisna, dan tentunya bisa kita petik lah dari apa yang kita bincangkan yang dalam waktu singkat dan juga situasi yang seperti ini. Dan sampai jumpa, bye-bye. Terima kasih, sampai jumpa.